sini, saya udah mediasi. Kenapa? Tuntutan itu real Pak, nggak neko-neko. Ya, kemarin itu perusahaan HPPM kemarin merekrut ratusan warga di sini, hanya minta apa yang sudah bekerja di sini. Datanya jelas saya kasihkan ke Bapak. Apa alasan Bapak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, keluar dari HRD Pak. Ketimbang jadi masalah di sini di warga saya. Perusahaan ada di sini jelas diundang oleh pemerintah. Untuk apa? Mengakomodir lingkungan masyarakat setempat. Ya, jangan hanya tadi berak aja, makan di sini, pulang di sana. Masyarakat saya di sini hanya kebagian apa? Polusinya aja. Oh ya jelas dong. Saya sebagai kepala desa, kasihan. Lihat sekarang aturan Bapak yang pakai. Usia 23 tidak masuk. Sekarang mereka kerja setahun, 2 tahun kontrak, 23 sudah keluar. Mau kemanain orang ini? Mau kemanain masyarakat saya? Sedangkan perusahaan ada di sini, jelas di sini. Dulu sawah ladang orang tua saya di sini. Ya, ingat itu Pak. Ya, ketika ada industri, otomatis dia mengharapkan kesejahteraan itu ada. Bapak sebagai pimpinan di sini harus itu benar, harus itu jalankan. Jangan ketika ada apa-apa, kami sebagai kepala desa tidak bisa membina masyarakat. Tapi kalianlah yang mengundang saya seperti begini. Ya, ingat itu. Karena ini simpel. Kalau memang ini tidak direkrut warga saya, oke, perusahaan berarti sudah penuh kuota. Tapi ternyata buktinya apa? Hari ini ratusan dia rekrut. Warga saya dikeluarkan. Jawab sama Bapak. Apa itu gak jolin dengan lingkungan? Betul. Ya? Jawab, hati nurani Bapak sebagai pimpinan di sini punya jabatan amanah dunia akhirat dipertanggungjawabkan. Jangan seenaknya aja kalian lihat orang di sini seolah-olah biarkan kelaparan, biarkan kemiskinan, biarkan. Gak boleh begitu Pak. Ya, Bapak sebagai pimpinan sekolah tinggi diajarkan etika, bagaimana menghargai orang lain. Raba perasaan warga di sini. Jangan maunya diraba aja perasaan diri kalian. Tapi lihat di sini. Nah, ketika ada seperti begini, bergejolak segala macam, jangan sekali-kali Anda menyampaikan ulah kriminal segala macam. Karena kalian yang mengundang seperti begini. Saya nggak mengharapkan. Saya sudah memohon Pak Kapolsek, Pak Danramil, yuk kita jembatani supaya ada win-win solution. Simple Pak, nggak dituntut warga itu pengen bekerja di sini karena mereka sawah ladangnya di sini dulu. Sekarang mau jadi penonton. Sekarang mereka sudah nikah, sudah punya anak. 23 dikeluarkan. Setelah itu perusahaan di sini ngatur tidak boleh. Mau dikemanain? Saya bicara tentang nama masyarakat di sini. Itu keluhan masyarakat. Kasihan Pak, kalau kita nggak bantu. Nggak banyak kemarin yang diajuin, hanya 15. Kalau memang ada solusi, katakanlah bertahap. Sebagai pimpinan harus ngambil kebijakan. Kalau nggak becus keluar. Malu-maluin punya jabatan kalau memang nggak amanah. Itu keluhan masyarakat. Saya tegaskan. Hari ini datang ke sini hanya menyampaikan isi perut, ya nggak lebihnya kurang. Apa Lurah? Kalau cuma keluar itu hal yang kecil, bisa cari kerja lagi. Saya minta kepolisian menegakkan hukum untuk Honda di sini. Iya, itu dari Saya minta saya kepolisian mewakili ya, masyarakat. Jelas Tuntut aja, tuntut. Mohon dijawab. Pak, Ketua, saya minta kita kepolisian tuntut aja. Ya. Karena Karena begini, hukum Pak, aja. dan kapok semua pabrik di Bentar. sini. Begini, saya tanya kemarin berapa jumlah karyawan di HPPM? Kurang lebih 3.000. Kalau kita tegas di sini, boleh dicek warga setempat, nggak nyampe 100 pun. Saya pastikan, jelas di sini. Tapi saya mohon bantu sama Bapak, ya, teriakan mereka, jeritan mereka, tapi nggak didengar sama Bapak. Jangan menyepelekan. Kalau seandainya perusahaan tidak konsekuen, tahun ini jangan dikasih domisi. Kita pertemuan ini bukan sekali dua kali, itu Jangan terus memohon. begini. Saya mohon, Tegakkan Pak hukum Lurah. aja, saya minta kepolisian untuk adil Pak. Pak Lurah ini pemerintah tertinggi di desa Kaliburit. Betul. Orang kayak gitu. Udah nggak dihargai Pak. Kalau seandainya tidak konsekuen, tahun 2019 jangan dikasih domisili. Betul. Saya atas nama Barisan Rakyat Indonesia, saya robohkan pabrik ini kalau ada Betul. domisili. Karena itu aturan yang paling faktual. Udah itu aja. Cuman sayangnya memang pasal 59 ini tidak ada sanksi pidana. Itu persoalannya. Sehingga penegak hukum sulit menegakkan aturan kepada investor yang tidak melakukan sesuai aturan. Tapi gini Pak Haji, kalau pabrik tanpa domisili bisa berdiri nggak? Itu kuncinya cuma satu. Jangan bawa ke ranah hukum karena ada pasal tadi. Kalau dibawa ke domisili, apakah Honda berdiri di sini tanpa domisili sah?
Roboh juga. Ngapain kamu? Kalau Haji Agus itu tipikalnya orangnya menyepelekan orang. Ya, Dari betul. itu aja. Anggap kecil aja orang itu. Karena dia apa punya orang di belakangnya yang mendukung dia. Langsung bukan kain. Siapa lu dia orang di belakangnya siapa lah? Nanti dia ngebisnis di sini, jangan dikasih. Aing ngomong yang geus Saya wae. dua dosen tadi nggak ngurus. Iya. Sesuai undang-undang lah. Jadi begitu, ya Pak Agus. Ini bukan kata saya loh. Coba Bapak baca lagi tuh pasal 59 dan 60 Undang 13 2003. Enak aja main kontraktual. Itu jelas kok. Harus diangkat karyawan tetap. Ini nggak akan terjadi kalau Anda melaksanakan ketentuan itu. Yang biasa 2 tahun kontrak juga sekarang setahun. Iya, itu nggak benar loh. Jadi Itu sekarang bakal. ini pihak kepolisian juga saya ingin menyampaikan Pak, karena kalau ini terjadi, kalau ini dilakukan terus menerus, saya yakin kepada diri sendiri gejolak ini akan terus terjadi. Orang dikontrak, kemudian putus kontrak rekrut lagi, nggak benar itu bos. Kita ini negara hukum, ada undang-undang. Undang-Undang 13 2003. Undang-undangnya udah benar, cuma saudara pelaku usaha ini yang mensiasati supaya tidak overheadnya besar. Anda ini kan nggak mau ngasih THR pada karyawan. Kalau diangkat karyawan tetap, overhead Anda gede. Jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini menurut saya normatif loh. Oh iya. Normatif. Apalagi ada bina lingkungan di situ. Tahun ke belakang mah Jadi kalau menurut saya ada sudah saling ada menghargai kompromi nggak bakal lagi. kejadian seperti ini kan. Kalau saling menghargai saya nggak kira seperti ini. Pak, tidak ada kompromi lagi. Kasuisis ini, tolong orang Cikampek, orang Kalihurip, udah jangan tidak silakan angkat. Saya kira ya itu ya. Ya pokoknya intinya gini. Sebelum yang direkomendasikan oleh kepada sekali huruf dilaksanakan, kita tiap hari demo. Siap. Kita akan lebih besar besok. Apalagi bulan Mei ini ada lagi putus kontrak, nggak benar itu. Pak Haji, kayaknya kalau berhadapan dengan orang pintar, sebetulnya Pak Gus ini orang ngerti. Oh iya, Orang Pak. pintar. Dia ini Cuma nggak dipakai. Bukan lagi bukan orang pintar, pinterin orang. Pura-pura nggak ngerti. Bego. Jadi susah kalau kita memberi pemahaman kepada orang pintar, orang ngerti, tapi dia pura-pura tidak ngerti, susah. Pinterin orang bisa Jadi dia. susah. Jadi tolong, karena gini, ada aturan dan ada kebijakan. Anda boleh berpegang pada aturan, tapi Anda pun harus lihat kepada kebijakan. Karena aturan akan gugur ketika Anda punya kebijakan yang baik terhadap masyarakat Kalihuri. Anda bicaranya kebijakan saja terhadap lingkungan. Kalau Anda berhadapan dengan aturan, mungkin Anda berbenturan, tapi dengan kebijakan saja. Mungkin hanya itu, saya harap Bapak pun Yang bisa jelas mengurangi. aturan juga nggak dipakai. Kalau memang aturan dipakai, ya hasil tes itu dibuka langsung. Kayak PTGT. Jadi nilai itu Pak. jelas. Sekarang nggak Ada ada yang- juga kalau dia belum jawab. Kita persilakan aja ke mereka suruh jawab. Apa Orang mana aja yang jawabannya? kemarin lu coba lihat. Nilainya itu Coba ada. jawabannya. Kita dengar dulu jawabannya Coba, aja Pak. coba. Silakan Pak. Jangan marah kalau saya videoin buat saya ke depan, Pak. Videoin Pak, dan videoin. Karena ada undang-undang bebas mengungkapkan pendapat di muka umum, Pak. Jangan dilarang saya videoin. Ayo, saya minta jawaban. Baik, makasih untuk paparannya dari Pak Haji Deden, kemudian Pak Tejo, dan juga dari Sanlatnya Rakyat Indonesia, kemudian dari Pak Lurah sendiri. Bapak tadi, Bapak. Pak Dedi, Pak. Ketua harian dari LSM saya itu. Ya. Saya akan coba jawab. Nanti ketika misalnya ada kekurangan atau apa nanti akan dibantu sama Pak Wan atau Pak Wahid. Pertama, untuk masalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini memang selalu menjadi perbincangan gitu. Baik di internal HPPM maupun juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kita lakukan perbincangan itu kita lakukan juga dengan pihak Disnaker karena kita menganggap bahwa pihak Disnaker atau Depnaker itulah yang paling mengerti mengenai aturan ini. Mengenai pasal 59 dan 60, memang yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Deden seperti itu. Cuma kita menggunakannya, menggunakan alasan penggunaan PKWT di sini adalah menggunakan dasar hukum Permen 100.
Kalau PKWTT, kalau PKWT nggak pakai Permen 100. Nggak boleh itu, Oh, Pak. katanya belum pinter. Kalau PKWT, oke Permennya Permenaker 100 Bapak 2004. mundurin diri aja lah Bapak. Tapi kalau PKWTT nggak Pura-pura boleh. ini. Oh, ini Ini kan pura-pura. Iya, Ini. ini- Pak Haji, ini kan tidak tokoh-tokoh pintar, di orang apa bisa. di Cikampek. Jadi Pak Kabar, Bapak lebih pintar, ini mereka pasti tahu. Saya ini orang hukum semua, Pak. Sangat tahu. Jangan bodoh-bodohin lah. Jadi kira gitu orang di sini tuh orangnya pada nggak ngerti. Kalau Bapak ngobrol sama karyawan yang Bapak bodohin, boleh bicara gitu. Benar tuh. Biar Kalau nggak ngobrol sama bodoh-bodohin kami, orang ya Pak bukan ya. begitu, Pak. Saya ini bawa ke sini orang-orang pinter loh Pak. Kapolsek pinter, Bapak ini Bentar, pinter, Gumul. Lurah pinter. Permen 100 2004 itu mengatur pekerjaan yang bersifat tambahan, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang bersifat sementara, pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Misalnya nih, Bapak bikin under di mobil, tiba-tiba Bapak bikin sampingan usaha boneka, nah itu boleh pakai Permen 100 2004. Tapi di pekerjaan pokoknya Bapak pakai PKWTT. Ini dasar ini bos, ini dasar ini udah kesalahan sistem ini. Ini karena bupatinya bego. Sistem informasi ke bupati oleh Disnakernya juga bego. Aturan juga kan kalau emang ada Jadi kebijakan warga di sini moral yang dibegoin. ada kebijakan moral yang baik pasti ada solusi yang baik. Saya Lanjut, bagus, lanjut. Ya. Biar enak nanti saya antarnya Bapak ngomong aja terus. Terus ngomong aja Pak terus. Ya. Kamu jangan anggap saya ini orang bego, Pak. Mungkin baca YouTube siapa saya sebenarnya. Iya. Jadi berdasarkan Permen 100 tersebut, Nah, di situ ada salah satu klausul bahwa untuk pekerjaan yang sifatnya langsung itu bisa menggunakan pekerjaan yang bersifat kontrak. Pak, kalimat itu tidak ada. Mari kita buka. Bapak punya staf. Print out pasal 5960 Undang-Undang 13 2003, print out Permenaker 100 tahun 2004. Pak, Suruh. Pak Agus, Permenaker 100 2004 itu adalah follow up dari pasal yang mengatur tentang PKWT, Pak. PKWT, Pak. PKWT. Ya. Nah, Bapak itu nggak boleh pakai PKWT. Orang bekerja pada proses produksi kok. Pak, PKWT itu berlaku ketika pekerjaannya pekerjaan tambahan. Paham, Pak? Pekerjaannya pekerjaan musiman. Misalnya musim hujan, kerja. Musim kemarau, berhenti dia. Itu boleh. Kemudian pekerjaan tambahan, Bapak bikin onderdel mobil, tiba-tiba diversifikasi usaha, Bapak bikin boneka. Di boneka itu Bapak boleh pakai Permen 100 2004. Tapi kalau pekerjaan pokok Bapak bikin onderdel mobil, itu pekerjaan pakai PKWTT, nggak boleh PKWT. Betul nggak, Pak? Itu kan Bapak 7 hari setelah Bapak mengangkat karyawan, dilaporkan kepada Bupati melalui Disnaker. Seharusnya Disnaker menolak ini. Hei HPPM, saudara nggak boleh pakai PKWT. Tapi saudara harus pakai PKWTT. Sehingga tidak terjadi nih pengangkatan karyawan secara bertahap begini. Coba Gus, jangan lagi ngomong Permen 100 kalau Bapak pada pekerjaan pokok produksi. Jadi hari ini Pak, sudah kita diskusikan sekali lagi Pak ya. Karena kita juga nggak mau mengambil jalan yang salah. Sebelumnya baik ketika saya atau Pak Awang kemarin juga sudah melakukan proses diskusi dengan Disnaker Pak untuk masalah ini. Termasuk terakhir saya sampai diskusi dengan hakim di pengadilan hubungan industrial di Bandung Pak, untuk penggunaan alasan penggunaan PKWT di perusahaan. Dan di situ dalam Permen 100 tadi Pak. Bapak jangan ngomong lagi Permen 100 2004, Pak. Permen 100 2004 itu jungto dari Undang-Undang 13 2003 ketika Bapak pakai PKWT. Bapak seharusnya pakai PKWTT. Pak, yang boleh pakai permen pekerjaan apa coba? Bapak nyian mobil. Itu harus pakai PKWTT, nggak boleh pakai PKWT. Kalau Bapak pakai Permen 100 terus, ini akan terjadi terus-terusan nih Pak. Percaya sama saya, akan didemo terus HPPM. Jadi kalau begitu kalau nggak ngerti lebih baik suruh keluar Ji. Ya dia nggak mumpuni jadi daripada yang merusak warga di sini. Akhirnya warga di sini kerja nggak bisa karena punya. Sebenarnya mah dia mengerti.
Ngerti pura-pura. Cuman pura-pura yang ngerti. Saya Saya sangat tahu Agus, Anda rumah kan di Galuh. Benar? Iya. Saya paham dengan saudara. Oh, kalau gitu udah suruh Saya sangat paham dengan Anda. Kalau Anda jangan- berbicara undang-undang tadi bahwa disnaker, kapan saya temuin depan Suroto dengan Anda bicara tentang undang-undang? Pak Suroto ngibaran bendera putih sama saya. Ayo. Dan sebelum saya Saya jadi ambil garis argumen nakar, di depan Anda dengan Suroto sekalian. Kalau memang Anda tadi bawa disnaker dengan aturan itu, yakin disnaker tidak berbahasa seperti itu. Saya sangat tahu dengan Suroto. Bila perlu, Jangan akan bikin mau hanya saya ini waktu dulu. liputan aja di sini Pak. Enggak, jadi tidak mengerti kalau Presiden Pak Anies ini mau bijaksana kepada warga setempat apa enggak gitu. Nah, Jadi itu, jangan intinya itu. membenturkan dengan aturan, jangan. Kalau kita bicara aturan nanti debat diskusi tidak selesai. Intinya Anda kebijakan. melanggar aturan. Kebijakan saja Anda ambil. Kebijakan. Kalau emang Anda sayang kepada warga Kaliurip, itu saja. Sudah aturan abaikan, kebijakan Anda aja yang dituntut warga Kaliurip. Sudah jangan bicara pada aturan, karena nanti debat kusir terus-terusan. Anda kalah terus, percuma. Nanti ngeles lagi. Parah ya. Kalau memang Anda mau bawa disnaker, tepatkan jam, tepatkan hari, tepatkan tanggal. Argumen dengan saya di sini. Ayo. Undang ketua disnaker. Ya. Ditantang sama ketua LSM itu. Bilang aja sekarang biar lalu suruh saja. Yang jelas Apa ini, dia? tuntutan kepada sekali hurip, tolong direalisasi itu aja kita mah. Cuman saya minta hari ini jawaban dari Anda atas nama perusahaan, tuntutan kepala desa, apa jawaban saudara? Hari ini loh. Hari ini Iya. Nanti kalau argumen saya dengan disnaker lain hari. Saya minta hari ini jawabannya seperti apa? Buat betulan secara tertulis ada di sini. Baru selesai ini perkara. Ya, mending yang ini kabulkan Pak. Saya akan melakukan Itu aja. class action kepada Anda nih. Karena Anda telah menggunakan Permen 100 2004 dalam mengelola usaha. Bego itu. Gitu bagus. Hari ini saya minta tuntutan kepala desa Kaliurip dijawab dengan Bapak. Bukan Dengan- dijawab, ini direalisasi. Pakai betulan Pak, jangan pakai lisan. Apa mau putusan B, apa mau putusan A. Clear kita hari ini. Adapun nanti Bapak mau tantang undang-undang dengan disnaker, tinggal tunggu hari, tanggal dan jam. Saya temukan dengan Suroto. Itu aja. Nah, hari ini biar solusinya. Mungkin Pak Kapolsek juga banyak kerjaan, Pak Iya. Kapolsek juga nggak bikin pabrik ini aja. Anda beri putusan lagi. Bahasa Pak Agus Apa? sudah siap tuh waktu itu, waktu dia ngobrol dengan orang Berapa Brimob. orang tuntutan kita? Siap resiko seperti ini. Dong, bikin aja bagus. Solusinya. Hari ini Bu, kalau Pak Agus nggak Udah siap dia mah risikonya. kita pulang. Hati-hati Pak, kalau dikasih amanah tuh harus benar. So, kami kasih waktu 20 menit. Silakan Anda diskusi Pak teman-teman untuk jawaban tuntutan lurah. Benar nggak? Ya, Ya, saya tunggu Jangan di sini. marah tempat Ayo, pusat. saya benar lah. Benar nggak Pak Polsek? So, silakan Pak 20 menit. Jawabannya tertulis. Coba LSM disparat dari audiens itu. Woi, pasti gini saya urusannya. Oh, jadi Karena nih